Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita Kitab Tauhid Durus Samin, halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bermula bahagi Adam itu 4 perkara. Pertama, Adam makhlukat yang azali, yaitu tiada ta'alluq dengan dia oleh kudrah dan tiada ta'alluq dengan dia oleh iradah, dengan ittifaq ulama, karena bahwasanya bukan mungkin dan sungguhnya ia wajib. Yang kedua, Adamnya pada barang yang senantiasanya dahulu daripada wujudnya, maka ta'alluq keduanya dengan dia. Artinya bahwasanya di dalam genggaman kudrah, jika dikehendakinya dikekalkan dia, dan jika dikehendakinya dihilangkan dia, maka dijadikan wujud yang baharu pada tempatnya. Yang ketiga, Adamnya kemudian daripada wujudnya, ta'alluq keduanya dengan dia. Yang keempat, Adamul mumkinat, yang diketahui Allah bahwa tiada dijadikan, seperti iman Abi Jahal, ta'alluq oleh keduanya dengan dia, dengan kita tilik kepada zatnya, dan mustahil jatuhnya itu arid, itu tiada menafikan imkan zati, yakni dapat pada zatnya. Inilah kaul yang sahih. Sebagaimana mungkin, Adam juga terbagi kepada 4. Pertama, mungkin sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Mungkin terbagi 4. Yang pertama, mungkin maujud halat, sesuatu yang boleh ada, boleh tiada, tapi sekarang telah ada. Mungkin maujudan halat, ditinjau keberadaannya boleh ada, boleh tiada, tapi sekarang sudah ada. Yang kedua, mungkin sayujadu, ditinjau dirinya itu boleh ada, boleh tiada, sekarang belum ada, kelak pasti akan ada. Yang ketiga, mungkin ma'dum ba'da wujud, ditinjau dirinya itu boleh ada, boleh tiada, tetapi sekarang sudah tiada, padahal dulunya ada. Mungkin ma'dum ba'da wujud, sekarang ma'dum,
padahal dulunya wujud. Yang keempat, mungkin alimallahu annahu lam yujad, ditinjau dirinya itu boleh ada boleh tiada, tapi karena menurut ilmunya Allah tidak boleh ada, makanya tidak ditiadakan. Seperti iman Abu Lahab dan Abu Jahal. Padahal iman Abu Lahab, Abu Jahal itu mungkin. Boleh ada, boleh tidak ada. Dan sah-sah saja bagi Allah menjadikan keduanya itu beriman. Akan tetapi menurut ilmu Allah tidak boleh keduanya itu beriman. Makanya keduanya ditetapkan tidak beriman. Dan keduanya diwujudkan oleh Allah dalam alam nyata dengan kudrahnya Allah, benar-benar tidak beriman. Adam terbagi kepada 4. Yang pertama, Adam makhlukat yang azali. Adam makhlukat yang azali. Artinya pada azalinya Allah, makhluk yang demikian tidak boleh ada. Itu Adam makhlukat yang azali. Tidak boleh ada yang demikian. Karena tidak boleh ada, maka tidak akan pernah ada. Sebab yang dijadikan oleh Allah dengan kudrahnya sesuai dengan ketetapan iradahnya. Dan apapun yang ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya sesuai dengan ilmunya. Kejadian hana doa. Hanya terpegah tertib salah. Baik itu Allah neteah hilai. Leh neteah ne kehendak. Leh ne kehendak baru ne jadikan kon benar. Itu kejadian pada makhluk. Pada Allah hakikatnya tidak ada yang tahu, sebagaimana tidak ada yang tahu bagaimana hakikat zat dan sifatnya Allah. Akan tetapi apapun yang dijadikan Allah dengan kudrahnya sesuai dengan ketetapan iradahnya. Kenapa demikian? Karena apabila yang dijadikan oleh Allah dengan kudrahnya tidak sesuai dengan ketetapan iradahnya, maka jadilah Allah itu bodoh. Hana tinggal geli putra yang kala ditetapkan. Ketua geli Allah sama dengan bodoh. Dan apapun yang ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya sesuai dengan ilmunya. Artinya tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah atas segala ketetapannya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah atas segala keinginannya. Maka apa yang nak kehendak dengan iradah, lagiannya ke yang kena doa oleh Allah dalam ilmunya. Maka ada makhlukat yang azali. Nyo hana ta'aluk kudrah dan iradah. Sitka memang hanjutna model laginya. Hana ta'aluk kudrah. Ta'aluk kudrah kepada pena atra yang golomna atau puhana atra yang kana atau ditetapkan lamhana atra yang golomna. Yang kedua, dinamakan dengan adamnya pada barang yang senantiasanya dahulu daripada wujudnya. Adam tidak ada yang kemudian tidak ada itu menjadi hilang dengan sebab telah ada. Kita nyoban Bandung, nyojino kana, oroje hana, nyan Adam si golomna kita nyonya, nah hubungan dengan kudrah dan iradah, nah. Maka andai kata Allah menetapkan dengan iradahnya kepada tiada, maka makhluk itu tidak akan ada. Karena ketika Allah menetapkan dengan iradahnya
tetap dalam keadaan tiada, maka Allah pun akan menjadikan dengan kudrahnya si makhluk yang belum ada itu senantiasa akan dalam keadaan tiada. Hana yang hananya jinawa kahanale karena getanya jinawa kana. Nyan gepenan Adam. Adam yang mengiringi dengan wujud. Adam tersebut ada kaitannya, ada hubungannya dengan kudrah dan iradah. Makanya hina geul. Yang kedua, Adamnya pada barang yang senantiasanya dahulu daripada wujudnya. Maka ta'alluq keduanya dengan dia yaitu kudrah dan iradah. Artinya bahwasanya di dalam genggaman kudrah jika dikehendakinya dikekalkan dia. Menyetekedi Allah gena kekalkan hamba yang golomna tersebut di dalam keadaan hana, kake hana selama-lama. Dan jika Allah menghendakinya dihilangkan dia, maka dijadikan wujud yang baru pada tempatnya. Ketika Allah menjadikan dia menjadi ada, maka Allah tetapkan dengan iradahnya kapan ada, di mana dia ada, bagaimana dia ada. Lalu Allah menjadikan dengan kudrahnya pada tempat yang telah ditetapkan Allah tersebut dan pada waktu yang telah ditetapkan tersebut. Makanya ta'alluq tanjidhi hadis itu baharu. Yang kadim, suluhi kadim, dan tanjidhi kadim. Karena ta'alluq hubungan kudrah dengan menjadikan makhluk itu baharu. Karena tanjidhi hadis tersebut menjadikan dalam alam nyata hal yang demikian terikat dengan waktu dan tempat. Pena makhluk, pat tempat ke pena, pajan ke pena, maka pena yang dinamakan dengan tanjidhi hadis itu sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu baharu karena terikat dengan keadaan adanya makhluk, pasti sifat tersebut terikat dengan waktu dan tempat. Makanya sifat fi'il menurut Imam Asy'ari itu baharu, tidak kadim. Ta sifat fi'il radhiqun, memberi rezeki, ihyaun, menghidupkan, mematikan. Yang sifat fi'il. Ketika sifat fi'il itu terjadi terikat dengan makhluk ihya, maka makhluk itu hidup. Allah yang puudip makhluk, Allah yang pemati makhluk, Allah yang beri rezeki ke makhluk. Maka buat Allah beri rezeki, buat Allah puudip makhluk, buat Allah pemati makhluk, buat tersebut diikat dengan makhluk. Buat tersebut diikat dengan makhluk. Sebagaimana makhluk itu terikat dengan waktu dan tempat, maka diri perbuatan itu juga bersifat dengan waktu dan tempat. Maka sifat fi'il baharu menurut Imam Asy'ari. Yang kadim, yang baqa adalah sifat zat. Ta sifat zat kudrah, ta sifat zat iradah. Sedangkan menjadikan yang merupakan hasil daripada ta'alluq kudrah. Ta'alluq kudrah kepada makhluk untuk pena makhluk, gepenan ihya ataupun gepenan ijad. Ta'alluq kudrah untuk pemati makhluk, gepenan imtad. Maka ihya, ijad, imtad nyan Bandung sifat buat. Sifat buat diikat dengan diri makhluk. Sebagaimana makhluk diikat dengan waktu dan tempat, maka sifat perbuatan pun terikat dengan waktu dan tempat. Maka sifat perbuatan baru. Kampung juga. Yang ketiga,
Ada tanya Allah Subhanahu wa taala. Adam kemudian daripada wujudnya ta'alluq keduanya dengan dia. Begitu pula Adam setelah wujud. Hana lihna. Lagi hana urung cik getanyo yang kamlingai. Hana li para nabi dan rasul. Nyan mandum ke hana. Hana tersebut na terikat dengan kudrah dan iradah Allah. Terikat. Na hubungan dengan kudrah dan iradah Allah. Nah. Allah dengan iradahnya yang telah menetapkan kapan dia tiada. Dan Allah pula yang menjadikan dengan kudrahnya sehingga dia menjadi sekarang tiada. Kuraje, nah. Tapi jenau hanale. Gekun Adam ba'da wujud. Yang keempat. Adam mungkinat yang diketahui oleh Allah bahwa tiada dijadikan. Adam mungkinat. Makna Adam mungkinat. Adam tersebut ditinjau dirinya. Boleh adanya Adam, boleh tidak adanya Adam. Seperti Adam iman bagi Abu Lahab. Adam iman bagi orang kafir. Makna Adam tidak ada. Tidak ada iman pada orang kafir. Tidak ada tersebut ada kaitannya dengan kudrah dan iradah. Kenapa orang kafir tidak ada iman? Karena iradah Allah yang telah menetapkan si kafir tersebut tidak beriman. Dan Allah yang menjadikan dengan kudrahnya sehingga benar dalam kejadian nyata si kafir tersebut wujud tidak beriman. Maka keempat-empat Adam tersebut cuma satu Adam yang tidak ada ta'alluqnya kudrah dan iradah. Itulah Adam makhlukat yang azali. Seperti Adam anak bagi Allah. Adam ada Tuhan yang sama dengan Allah. Adam tersebut tidak ta'alluq kudrah dan iradah. Karena Adam tersebut Adam mustahilat. Sit pun kon kehanjutna. Jadi Adam yang terikat dengan kudrah dan iradah adalah Adam mungkinat. Menya Adam mustahilat. Nyan hana hubungan dengan kudrah dan iradah Allah. Karena andai kata ada hubungan dengan kudrah dan iradah Allah. Akan terjadi dua akibat yang saling bertentangan. Yang pertama. Bila mana Adam tersebut ada ta'alluq dengan iradah, ada hubungan dengan iradah kepada meniadakan. Maka terjadilah tahsilul hasil. Sid pun kan hanjutna. Anu bagi Allah pun kan hanjutna. Tuhan lain bagi yang sangan Allah, sid pun kan hanjutna. Makna mustahil putra. Han ipatih li akai kuna. Maka ada hubungan dengan iradah untuk menetapkan kepada tiada. Tahsilul hasil. Artinya ditetapkan ke hana atra yang memang cik kahana. Hana faedah tetapkan. Begitu pula. Bila mana kita katakan ada hubungan dengan kudrah. Allah yang pehana atra yang memang punkan cinhanjutna juga tahsilul hasil. Hana faedah pehana atra sit punkan kahana. Yang na faedah pehana sesuatu yang mungkin jutna. Menya sesuatu yang sikap punkan hanjutna hana perle pehana. Sama bandingan hana perle puna sesuatu yang memang kana aku pun tak pernah dalam kana. Yang perle tak puna atra golom na menyagepuna atra yang kana nyo tahsilul hasil kepunan. Arti tahsilul hasil putra hana faedah buat sia-sia. Gepuhana atra sit pun kon kahanjutna maka buat Allah sia-sia anda. Kenapa sia-sia? Memang sudah tidak boleh ada. Untuk apa ditiadakan?
Atau sebaliknya, tak pegah nak ikatan iradah dan kudrah. Ada perkara yang punkan ba'adali Allah hanjirna kepadana. Yang kabahaya Allah. Padahal perkara tersebut dari azalinya Allah memang kehanjirna. Punkan kehanjirna. Jino kagak tetapkan oleh Allah dengan iradahnya kepadana. Maka berbaliklah keadaan yang dasar tidak boleh ada sama sekali dinamakan dengan mustahil. Jino kajirna berarti berubah dari mustahil kepada mungkin. Maka yang namanya mustahil tidak akan pernah berubah menjadi mungkin. Contoh, hanjirna anu bagi Allah. Nyan mustahil. Makna mustahil putra. Sipun kon hanjirna. Hana kemungkinan kepadana. Jino kagak ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya bahawa jatna. Berarti na anu kali mustahil kepadana. Dan Allah jadikan dengan kudrahnya. Atra yang pun kon hanjatna sama sekali. Jino kagak pernah. Maka kagak berubah kedudukan. Yang mustahil berarti berubah menjadi mungkin. Makanya kudrah dan iradah tidak ta'aluk kepada maujud yang azali dan adam yang azali. Menya adam makhlukat kapasti. Atra yang hana kapasti makhluk. Menya maujud yang azali sitpun kon kana. Hana idahului lehana. Berarti wajib itulah dirinya Allah. Maka kudrah dan iradah Allah tidak ada hubungannya dengan perkara wajib. Itulah dengan dirinya Allah. Baik dengan zatnya dan dengan sifatnya. Dan kudrah iradah tidak ada hubungan dengan mustahilat. Itulah ada anak baginya, ada Tuhan yang lain yang seumpamanya. Kudrah dan iradah hanya hubungan kenandeku. Hasil hubungan kudrah dan iradah ataupun diistilah dalam tauhid dengan ta'aluk. Ta'aluk kudrah dan iradah. Hubungan kudrah dan iradah hanya dengan perkara mungkinan. Apa itu mungkinan? Sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada. Kenam tagailah hubungan kudrah iradah. Jiatna, jiat hana. Menya Allah getetapkan kepadana, makana. Menya Allah getetapkan kepada hana, maka hana. Kenam tagay yang na hubungan kudrah dan iradah. Namufom nunggu? Nawele pembahasan namufom? Yang hana mufom 4 ile. Yang 4. Yang hana mufom. Nah. Halo. Ada yang tidak dipahami? Kepahaman itu berarti. Ya. Yang perlu diingat, ada makhlukat azali, tidak ada ta'aluk kudrah dan iradah. Wujud yang azali, maujud yang azali, juga tidak ada ta'aluk kudrah dan iradah. Apa contoh? Ada makhlukat yang azali. Seperti ada anak bagi Allah. Itu ada makhlukat yang azali. Ada satu Tuhan lain yang sama dengan Allah. Itu ada makhlukat yang azali. Sitpun kon hanjutna. Nyan hana hubungan dengan kudrah dan iradah untuk pehana atau untuk pena. Karena sitpun kon kehanjutna. Yang kedua, maujud yang azali. Itu pun tidak ada hubungan dengan kudrah dan iradah. Karena maujud yang azali, wujud yang azali tersebut, wujud memang wujud yang baka. Artinya, wujud yang kidam dan baka. Artinya, ketika dikatakan wujud yang kidam, wujud tersebut tidak pernah didahului oleh tidak ada. Karena hantam pernah didahului oleh hana, berarti hana pernah. Kupun pernah pun kon kana. Kupu Allah ditetapkan kepadana, kemudian dijadikan oleh Allah dengan kudrahnya kepadana, hana faedah. Bahkan hana faedah, hai sin atta kana kupu pernah. Dan wujud yang azali tersebut tidak ada pula hubungan dengan kudrah dan iradah untuk hana.
Maka menyatakan pertanyaan, mampukah Allah menjadikan satu Tuhan yang lain yang sama dengan dirinya Allah? Jawabannya, kudrah dan iradah. Dengan iradah Allah tetapkan sesuatu, dengan kudrah Allah jadikan sesuatu. Kudrah dan iradah Allah tidak ada ta'alluq kepada mustahilat. Ada Tuhan yang sama dengan Allah, itu mustahilat. Dan mustahilat tersebut azali, sipon kon kehanjatna. Maka hana hubungan kudrah dan iradah Allah dengan. Begitu pula menyana orang tanya, apakah Allah mampu menciptakan dirinya? Dirinya Allah itu wajibat. Kudrah dan iradah Allah pula tidak ada ta'alluq dengan wajibat. Ta'alluqnya kudrah dan iradah hanya dengan mungkinan. Dengan segala makhluk. Allah yang tetapkan makhluk yang boleh ada untuk ada atau untuk tiada. Yang boleh tiada ditetapkan dalam tiada atau menjadi ada. Contoh ta'alluq kudrah. Contoh. Allah yang menjadikan segala makhluk. Allah yang menjadikan segala makhluk. Maksudnya apa? Adanya makhluk ada hubungan dengan kudrah Allah. Yang ta'alluq. Allah yang menjadikan segala makhluk. Maksudnya apa? Adanya makhluk ada hubungan dengan kudrah Allah. Tak hubungan dengan kudrah, penciptaan, menjadikan. Jadi penciptaan inilah yang dimaksud dengan ta'alluq. Hubungan kudrah dengan makhluk itulah penciptaan. Allah yang ciptakan makhluk sehingga semua makhluk itu menjadi ada. Allah yang menetapkan segala makhluk menjadi ada. Apa hubungan adanya makhluk dengan iradah? Hubungannya ataupun ta'alluqnya penetapan. Andai kata Allah hanya ditetapkan kepada ada, maka makhluk tidak akan ada. Andai kata Allah tidak menjadikan makhluk menjadi ada, maka makhluk tidak akan pernah ada. Maka hubungan kudrah Allah dengan adanya makhluk, penciptaan. Hubungan Allah dengan adanya makhluk tinjauan iradah, penetapan. Makanya ta'alluq kudrah dan iradah dengan makhluk dinamakan dengan ta'alluq asar. Apa makna ta'alluq asar? Memberi bekas. Bekasan yang dilahirkan oleh iradah menetapkan makhluk ada atau tidak ada. Bekasan yang dilahirkan arti bekasan efek. Pua efek yang ibile iradah kepada makhluk ditetapkan makhluk kena atau kehana. Pua asar, pua bekasan, pua efek yang dilahirkan kudrah kepada makhluk diwujudkan makhluk. Diwujudkan kepada ada dari tiada atau diwujudkan kepada tiada dari ada. Atau diwujudkan berkekalan kepada ada atau diwujudkan berkekalan kepada tiada. Artinya, getanyo jino kana. Yang pernah getanyo urajih galam nasau Allah dengan kudrahnya. Watai getanyo jino kana kapaduplo ton sapo tak demeng rasana. Nah yang berkekalan sampai 70, 80, 90. Yang kekalkan getanyo dalam keadaan na sampai 90 tonyo. Nyawa buat saw. Buat Allah dengan kudrahnya. Begitu pula yang telah meniadakan. Yang dulunya ada tapi sekarang sudah tiada. Sawa pahana. Allah dengan kudrahnya. Yang mengekalkan mereka senantiasa tiada. Kan hanja kepada orang kamate hanja. Yang pekekai ganyan mati sampai-sampai. Karena ganda mengebangkit. So yang pekekal dalam keadaan hananyan. Allah bersama kudrahnya. Maka kesimpulan. Hana musabah buat dari buat segala makhluk. Bukan cuma manusia. Tidak ada satupun kegiatan, perbuatan, gerak dari setiap makhluk lepas daripada ketetapan iradah
dan lepas daripada perbuatannya kudrah. Hana. Artinya apa? Tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Nah, yang terjadi kebetulan, hana. Maka salah bahasa tugu. Salah tathat. Andai kata na urang kun, sangkira han kajak kenan kan han laganyan ku. Salah. Sangkira hana kajak kenan kan han mupak ku. Salah. Sangkira hana kajak kenan kan hai poh ku. Salah. Karena yang benar Allah yang telah menetapkan uronyan gedanyo ipoh. Allah yang telah tetapkan gedanyo tegrak jak pada tempatnya. Dan Allah yang tetapkan sigamnya tukang poh. Dan Allah yang tetapkan gedanyo yang kenang poh. Dan dum nan tegai poh. Yang mandum kalian. Maka salah tunggu. Andai hana kajak kenan kan han menan ku. Andai hana kajak kenan kan hai poh ku. Salah. Kenapa salah? Karena semua sudah terikat dengan ta'aluknya iradah dan kudrah. Bahkan Allah menjadikan sesuatu fa'alu lima yurid. Apapun yang dilakukan oleh Allah sesuai dengan ketetapan iradah. Kami kata, kami meminati putrana perletanya bebas. Nyoka bebas, menyonyo kamu pun mendung apa? Bukan menyiap pembahasannya si kamu pun mendung, nyo yang lain. Yang bebas putrana perletanya, hana, yang bebas. Yang bebas dia biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdehem-dehem di dalam salat membatalkan salat, berdehem-dehem dengan sengaja. Apabila tidak bersengaja, maka dihukumkan sama seperti batu. Tidak sengaja ataupun menguap. Maka hana batu. Ataupun legetannya latah punya kelur aja. Ban retiko, wow, tak surah tiga. Hana tak kuat bisa bahkan dah saja. Yang betul anak hati kau buat kena kau bakal semayang ada pun dikejut kau punya betul. Yang karena kalau dadat. Jadi berdehem tidak sengaja maka tidak batal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyo masbo. Arti masbo na dua. Na yang masbo tidak sempat membaca Fatihah. Artinya datang si masbo, imam sudah rukuk. Yang lihat takbiratul ihram langsung taruh supaya nyak merempuk rakaat. Nah yang masbo kadar Fatihah hanabe baca. Artinya imum kagetan ulam ayat. Ro getanyo ba ujung-ujung idza jaa. Maka geyo baca Fatihah ba getanyo ube yang mampu tak baca langsung tarupung be tapa be Fatihah. Hana pupua cumanyan andai melingkar dua boh rukun, kapan dengan rakaat tetap merempak, bahkan merempak karena legetannya sempat takbiratul ihram bersama imam dalam keadaan berdirinya imam dengan kebaca ayat, maka merempak rakaat. Yang jid ke masalah han merempak rakaat menyahana rukuk bersama imam ketika getanya takbiratul ihram imam kagak rukuk. Menya yang masalah yaknya dan getanya takbiratul ihram imam tengah kebaca ayat yang aula pakiban
baca Fatihah ube mampu, arti ube mampu kanan imam ruku langsung ruku maju. Yang penting berhabis sabah ayat. Beente bemenan. Betul alhamdulillahirabbil alamin. Imam ruku aja. Yang afdal. Karena banyak mutabaah. Hana betul. Karena getanya masbuk kon masbuk puno jeut cuma hana jero. La ilah. Tapi menyameling kedua buah rukun walau rukun pendek batin. Nya dak rukun pendek batin sabar getanya kon muafiq. Muafiq yang diupa Fatihah. Bila mana terlalu cepat imam, boleh bagi si muafiq walau berselang rukun yang panjang. Yang penting imam si galam kepada kerakaan selanjutnya, kitanya berkata rukun. Tak boleh. Yang terlalu cepat imam, kitanya lambat. Ataupun kemenan semayang sir. Tapi ke imam nak baca ayat itu, kitanya kata Allahu Akbar kabira. Padahal imam lihat Allahu Akbar Fatihah. Kan katinggai katanya. Nyen baca aju likot anda pupu kan telah katanya telah imam. Pabik aju Fatihah yang baik melika dua buah rukun panjang. Dah dua buah rukun panjang, sujud pertama dan sujud kedua. Yang penting imam kalau bangkit kepada rakaat selanjutnya, legatanya berkata rukun. Tapi masalah ayatnya, yang dua buah rukun pendek, apa dia? Rukun ia tidak sanggup sujud, kabar dia punya hana rukun. Kan tu? Kabeh? Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Yang lebih pasti dalam guna tanya-tanya yang ada berfiqah. Assalamualaikum.